Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran khusus: membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Berikut ini dokumentasi kegiatan berbagi pemahaman kepada rekan guru di SMP Quran Darul Ikhlas Pringsewu. Refleksi aksi nyata kegiatan berbagi pemahaman kepada rekan guru menggunakan mode refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertanyaan panduan. 1. Apa yang Bapak atau Ibu lihat dalam proses tersebut? 2. Apa yang Bapak atau Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? 3. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? 4. Apa umpan balik yang Anda dapatkan? 5. Apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Peristiwa. Apa yang Bapak atau Ibu lihat dalam proses tersebut? Saat mengamati tahapan ini, terlihat dengan jelas bahwa sejumlah besar rekan guru menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi dalam upaya mereka untuk memahami dan menerapkan konsep pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas. Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa upaya penerapan PSE ini masih berada dalam tahap pengembangan, karena masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Dalam rangka mencapai integrasi yang lebih kokoh antara PSE dan RPP, saya secara aktif berusaha untuk berbagi praktik terbaik seputar kompetensi sosial dan emosional yang seharusnya dimiliki oleh guru dan siswa. Selain itu, saya juga mendiskusikan berbagai teknik yang dapat diterapkan guna mewujudkan KSE dengan penekanan khusus pada penggunaan teknik kesadaran penuh atau mindfulness. Saya percaya bahwa dengan menerapkan kesadaran penuh ini, baik guru maupun siswa dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam mengembangkan aspek-aspek kunci dari KSE. Lebih lanjut, saya membahas indikator pembelajaran KSE yang dapat dihubungkan dengan lingkungan kelas dan sekolah secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemahaman tentang KSE, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan PSE dan LPP secara lebih efektif, saya yakin bahwa kita dapat mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Perasaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Ketika proses kegiatan tersebut tengah berlangsung, saya merasakan adanya kekhawatiran yang mengelora di dalam diri saya. Pertanyaan menghantui pikiran saya, apakah saya memiliki kemampuan untuk berbagi praktik terbaik secara maksimal terkait pembelajaran kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Mengingat bahwa saya sendiri masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari lebih mendalam tentang materi ini. Meski demikian, semangat optimis tetap berkobar dalam diri saya dan saya bertekad untuk terus berupaya agar mampu berbagi pengalaman dan pembelajaran seputar KSE kepada rekan guru di sekolah. Kepercayaan diri saya yang tumbuh kuat mendorong saya untuk tidak hanya melihat kekurangan pengetahuan saya saat ini, tetapi juga sebagai peluang untuk terus meningkatkan pemahaman saya mengenai pembelajaran KSE. Dengan sikap yang penuh semangat, saya yakin bahwa setiap usaha yang saya lakukan untuk berbagi pengetahuan akan memberikan kontribusi positif terhadap rekan guru di sekolah, membantu mereka memahami dan mengimplementasikan KSE dengan lebih efektif dalam lingkungan pembelajaran mereka. Meskipun demikian, saya tetap memelihara sikap optimisme dan berkomitmen untuk terus berupaya agar dapat berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya miliki seputar pembelajaran KSE kepada rekan guru di sekolah. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran adalah perjalanan yang terus-menerus.
dan saya melihat kebutuhan akan peningkatan pengetahuan sebagai peluang untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan keyakinan ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti membantu dan memajukan pemahaman kolektif mengenai pembelajaran KSE di lingkungan pendidikan kami. Pembelajaran. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Dalam proses ini terdapat kebermaknaan yang signifikan dalam melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Karena melalui interaksi semacam itu, informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif. Manfaat dari kegiatan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman diri sendiri, tetapi juga mencakup dimensi kolaboratif, di mana rekan sejawat di sekolah dapat turut berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan yang berharga. Secara lebih luas, inisiatif ini mendorong kesadaran diri di kalangan guru akan kepentingan menerapkan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional di lingkungan sekolah. Dengan demikian, proses berbagi praktik baik ini bukan hanya sekedar pertukaran informasi, tetapi juga menjadi pemicu kesadaran kolektif terhadap perlunya mendukung pengembangan aspek sosial dan emosional siswa melalui pendidikan. Apa umpan balik yang Anda dapatkan? Penerimaan umpan balik yang saya alami menunjukkan bahwa para pendidik telah mulai menyadari signifikansi dari integrasi pembelajaran sosial dan emosional dalam proses pengajaran. Dalam tanggapan terhadap informasi ini, terdapat indikasi bahwa secara bertahap para guru sedang melakukan upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik pembelajaran mereka. Hal ini mencerminkan sebuah perubahan pemikiran dan tindakan dalam kalangan pendidik, yang kini semakin mengakui pentingnya memperhatikan aspek sosial dan emosional dalam pengalaman belajar siswa. Penerapan, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Salah satu aspek yang ingin saya tingkatkan atau perbaiki dalam praktik pengajaran saya adalah mendalaminya lebih jauh dalam membagikan pemahaman pembelajaran sosial dan emosional kepada murid-murid dalam jangkauan yang lebih luas. Tujuan utama adalah agar mereka mampu mengembangkan kesadaran diri secara mendalam yang mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami dengan sadar perasaan mereka sendiri serta mengenali aset yang dimiliki. Selain itu, saya berharap dapat membantu mereka dalam mengelola diri dalam konteks emosi dan pikiran dan membimbing mereka menuju pemahaman sosial yang lebih luas, di mana mereka dapat berempati terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Selain fokus pada aspek individu, saya juga ingin memastikan bahwa murid-murid saya memiliki kemampuan berelasi yang positif dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Dalam upaya ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan keterampilan sosial mereka. Selanjutnya, saya mengarahkan upaya pada pengembangan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya berharap murid-murid saya dapat mengasah keterampilan ini sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai pilihan hidup. Dengan demikian, perbaikan ini tidak hanya mengarah pada pemahaman individu, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial, hubungan positif, tanggung jawab, dan dalam pengambilan keputusan bagi murid-murid saya. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.